Halo friend, welcome to Wajaku. Kali ini kita ke Kebun Raya Bogor, naik KRL kita ya, dari stasiun Tangerang. Dari stasiun Tangerang nanti kita menuju transitnya di stasiun Duri, Jakarta ya. Dari stasiun Duri nanti kita menuju stasiun Manggarai. Dari stasiun Manggarai kita menuju ke stasiun Bogor. Hati-hati ya, nanti di stasiun Manggarai ada 2 kereta yang menuju Depok dan menuju Bogor. Tanya aja satpamnya, kita cari kereta yang menuju Bogor. Oke. Perjalanan kereta menggunakan kartu trip komuter lain ya friend ya. Kalian bisa beli di loket. 1 orang 1 kartu ya friend. Kita perjalanan ke Bogor itu kira-kira menghabiskan Rp8.000 1 orang. Nah ini kita ada di stasiun Manggarai ya. Kalau lihat ada papan namanya itu ada menuju ke Depok, Bogor, Nambo. Nah kita menuju ke Bogor, kita naik ke atas. Naik ke atas kita nanti jangan lupa nanya satpamnya ya friend ya. Kalau enggak kita nggak tahu yang mana Depok, yang mana menuju Bogor. Nah ini kita udah nyampe di stasiun Bogor ya. Jangan lupa pas nyampe stasiun kita langsung belok kiri ya, langsung ke alun-alun Kota Bogor. Nah waktu itu kita salah belok nih. Kita mau menuju ke Bulalak ini yang sini. Pokoknya kalian kalau turun kereta langsung belok kiri ke alun-alun Kota Bogor. Nah ini alun-alun Kota Bogor ya friend ya. Nah dari sini kita naik angkot 02 warna hijau ya. Bayarnya 5.000 perak 1 orang. Nah ini kita dari stasiun alun-alun Kota Bogor itu kita naik 02 ya friend ya. Ini mengitari Kebun Raya Bogor ya, sekitar 3 kiloan. Paling 10 menit 15 menit kita nyampe Kebun Raya Bogor. Nggak nyampe 15 menit, 10 menitan aja kayaknya. Dan nanti kita diturunin di Surya Kencana. Dari Surya Kencana gitu kita menyeberang ke Kebun Raya Bogor. Nah ini kita udah nyampe di gerbang Kebun Raya Bogor ya. Nah penampakannya kira-kira seperti itu tuh. Nah nanti sebelah kiri ada pintu masuk mobilnya. Nah kalian bisa lihat ya.
Nanti sebelah kanan itu ada pembelian tiket ya friend ya. Ada tulisan visitor center, harganya sekitar Rp25.000 ya friend ya, satu orang. Nah nih ada tulisan visitor center, ya bener. Nanti kalian beli tuh, ada tendanya di sana tuh sebelah kiri, kalian bisa beli di situ. Masjid ada nggak? Masjid ada kah di area sebelah kanan, kurang lebih sekitar 500 atau 700 meter ya? Oh iya. Seberangin dua jembatan ini ya. Ini ya. Di dalam juga ada masjid. Ini mah kita masuk hutan doang. Masuk hutan kita nih. Nah ini kita melewati jembatan yang menuju ke Taman Utama Kebun Raya Bogor ya friend, namanya Taman Astrid. Kalau kita lihat di kejauhan tuh ada padang rumput ya, itu Taman Astrid ya friend. Terus di sini juga ada shuttle bus, ada yang penyewaan skuter, sepeda. Nah, kita nggak nyewa skuter dan sepeda sih, tapi harganya kalau nggak salah waktu itu kita nanya 35.000, tapi kurang tahu juga, tapi denger-dengar aja dari orang. Soalnya pas kita mau minjem itu katanya udah ada antrian 6 orang, jadi males lah, mendingan nggak usah, kita jalan kaki aja sambil olahraga friend. Ini di Kebun Raya Bogor nih, kita sampai di Kebun Raya sekitar jam 10 sampai setengah 11 ya friend ya, udah siang. Jadi ya cukup panas sih di sini ya Bogor, tapi kok panas ya. Makanya istri itu bawa payung, dia bawa payung kemarin itu panas, dikira bawa payung supaya menghalau hujan, malah menghalau panas. Nah ini dia nih Taman Astrid. Taman Astrid ini bisa kalian lihat penampakannya seperti apa. Beli apa? Nah kalau lihat tuh di ujung ada restoran Mas Rasa, di ujung, dikirain rumah adat, taunya restoran ya friend ya.
Kita nggak masuk ke dalam. Dikira tadi rumah adat. Tuh, restoran rasa. Ini kita ada di taman akuatik ya friend ya. Ya di dalamnya yang biasa lah, ada namanya akuatik berarti ada airnya. Tapi yang menurut saya ya kurang tertarik saya di sini, cuma demennya ada lesehan sama ada warung di sana, jadi kita bisa istirahat tidur-tiduran di sana. Nah ini ada Tugu Raples ya friend ya, Tugu Raples yang istrinya meninggal katanya, kata operatornya waktu kita naik shuttle bus. Nah, nanti kalau kita lurus lagi tuh sebelah kanan kita nanti ketemu danau di sana, banyak ikannya juga di sana, enak ngadem di sana, duduk-duduk juga enak. Tapi enakan ademan di sini sih. Ini ada payung-payungan nih. Sebelah sini ada danau, ada warung juga. Enakan di sini nongkrongnya sebenarnya. Adem. Kalian kalau lari-lari di sini juga enak kayaknya. Adem di sini. Di sini lurus ke sana tuh. Kanan kiri pohon semua. Kita tadi masuknya lewat sono. Hotel arahnya di sono. Akhirnya kita memutuskan untuk naik shuttle bus ya friend, harganya 35.000 per orang. Nah di sini kita akan dijelaskan sejarah dari Kebun Raya Bogor oleh pemandu wisatanya ya friend.
Oke, baik, selamat siang menjelang sore semuanya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Di sini pun saya akan menjelaskan atau menjadi guide, menjelaskan beberapa objek atau sejarah dari Kebun Raya Bogor. Yang pertama dimulai dari usia Kebun Raya Bogor terlebih dahulu. Untuk saat ini usianya sudah mencapai 206 tahun. Yang dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Dengan untuk pendirinya, peneliti berkebangsaan dari Jerman dengan nama Profesor Renoir. Dan juga untuk total di dalamnya ini ada sekitar 11.000 tanaman, di mana itu semua sudah dikelompokkan sesuai dengan suku, jenis maupun family-nya. Ya, untuk luasnya juga Kebun Raya Bogor ini mencapai di sekitaran 87 hektar, dan itu masih di luar dari area Istana Bogor. Baik, sebagai contoh tanaman sudah dikelompokkan di area sisi kanan bawah ini ada kelompok tanaman air atau yang dikenal dengan taman akuatik. Ya. Dengan contohnya itu ada pisang air, ya, ada talas air, enceng gondok, papirus, teratai, dan juga ada melati air. Dan selanjutnya masuk ke bagian koleksi dari palme, keluarga palem-palemannya. Contoh ada salak yang di bagian area sisi kanan, ada salak Kalimantan, lalu ada salak condet, salak pondo, ada bagian area sisi kanan ataupun di bawah. Area sisi kirinya juga ada lontar. Untuk lontar pohonnya paling tinggi dan biasa memiliki buah yang dinamai dengan buah siwalan. Ya, ada setengah kurma juga di bagian kiri, namun di sini tidak ada buahnya karena efek dari perbedaan iklim. Oh, ada buah. Kita akan menuju ke bagian Taman Astrid yang merupakan taman utama dari Kebun Raya Bogor. Ya, di sisi kanan ada koleksi dari pohon randu atau pohon kapuk. Contohnya ada randu kembar yang usia sudah mencapai di 104 tahun. Yang ditanam di 1920 dan asal dari daerah tropis Amerika atau di sekitaran Amerika Latin. Ya, ini untuk Taman Astridnya yang merupakan taman utama di Kebun Raya Bogor. Yang diresmikan pada tahun 1928 dan untuk nama Astridnya itu diambil dari Ratu Belgia yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor ini, yaitu tepat pada tahun tersebut. Ya, di sisi kiri ada monumen ke 200 tahun Kebun Raya Bogor yang bertepatan di 2017. Lalu di kanan atas ada Restorasa yang dibuka untuk umum dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Di mana juga restoran tersebut yang pernah dikunjungi oleh Barack Obama maupun juga King Salman di sekitar tahun 2017. Daerah Kalimantan, tempat pohon-pohon ada di sisi kiri maupun juga di seberang kanan. Dan pohon damar bisa dari bagian kayunya itu bisa digunakan sebagai pembuatan korek api, untuk papa, lalu peralatan musik. Dan juga dari bagian getahnya juga bisa digunakan untuk pembuatan lilin dan juga untuk pembuatan musik. Di bawahnya ada pohon baobab asal dari Madagaskar, Afrika. Oh, baobab. Ya, baobab ini juga bisa memiliki buah yang dinamai dengan buah tikus mati bergelantungan, ya, disebutnya seperti itu. Baik, selanjutnya ada pintu 3 dari arah Siloam atau Lipo Plaza Kebun Raya Bogor. Ini merupakan pintu tercepat masuk ke bagian Taman Astrid dan juga untuk anggrek. Ya, untuk anggreknya sendiri gedungnya di bagian kiri. Ini bangunan yang lama, didirikan pada tahun 2002 dan ada total sekitar 500 anggrek di dalam band tersebut. Dan
dari 5 tos anggrek tersebut pun itu sudah dibagi menjadi 2 bagian. Ada silangan maupun juga alami di dalam hal tersebut. Indonesia だったら野生のランも。そうです。野生のあれランマです。野生ランマ。はい。 Ya, selanjutnya ada gedung anggrek yang barunya di bagian kiri yang diresmikan di tanggal 17 Mei 2023 dan baik itu kedua gedung tersebut itu bisa dikunjungi secara gratis ya karena sudah include dengan tiket kebun raya Bogor. Kita akan menuju ke selanjutnya ke bagian dari tanaman herbal ataupun tanaman obat tradisional. 左側でおかんぽ生姜とかおかんぽ玉ねぎですか。左側このおかんぽの植物ですね。周りで。カンポですね。 Ya, koleksi dari tanaman herbal terdapat di area kiri. Contohnya ada sirih, ada kumis kucing, ada sabiloto, belutas, jahe, dan juga ada tepung. Ya, seberang kanannya di samping kanan ini ada pohon coklat atau kakao lokal Indonesia atau Indonesia. Buahnya itu menempel pada bagian batang pohon. チョコの木です。 Selanjutnya ada kopi dan tempur kopi di area samping kiri dari daerah Jawa Barat dan juga Lampung dengan masing-masing jenis ada Robusta dan Arabica ya. Ya, ada kopi di kiri, lalu di kanannya ada Taman Sujana Kasan atau Taman Garuda. Ya, ini disebut Taman Garuda karena ada tanaman dibentuk dengan lambang Garuda dan tanaman di bagian tengah dari taman tersebut. Ya, dan kalau untuk Sujana Kasana sendiri merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai direktur di Kebun Raya Bogor tepat pada tahun 1950. Di bagian depan kita akan melewati jembatan Surya Lembayung. Jembatan ini didirikan pada tahun 2002 yang untuk menyeberang ke bagian area 1 maupun juga ke area 2. Jadi di sekatnya si area Kebun Raya Bogor ini oleh Sungai Ciliwung yang ada di bawah ini ya, Bapak Ibu. また雨が降ったら投げろものすげえ投げる。 Oke, saat ini berada atau memasuki bagian area hutan yang tidak ada taman lagi. Kebanyakan pohon-pohon besar dengan rata-rata usianya sudah menginjak di ratusan tahun. 200年以上ぐらいこの年がねちょっと古い木です。 Ya, di sini pun masih ada beberapa kelompok tanaman Bapak seperti Garcinia yaitu kelompok dari mundu dan juga manggis. Lalu juga ada koleksi dari pohon nangka dan juga keluih di area depan sini. Satu lagi ada pohon yang dikenali dengan sebutan pohon jodoh ya, untuk pohonnya di bagian area depan ya. Ini disebut pohon jodoh karena ada sepasang pohon yang berbeda jenis ya, ibaratnya seperti cowok dan juga cewek yang sedang berdampingan. Ya. Ya, untuk usia pohonnya sudah mencapai di 158 tahun ya. Tahun tanam di 1860. Baik, selanjutnya ada situs cagar budaya Komplek Makom Kerabat dari istri Prabu Siliwangi yaitu Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ya, ada Ratu Galuh, Bajepra, Babaul dan juga Solenda Galuh Pangkuan yang dimana itu dari Kerajaan Sunda Bogor Pakuan Pajajaran. Selanjutnya di area samping kiri ada jembatan ikonik Kebun Raya Bogor yaitu jembatan merah atau yang dikenali juga dengan sebutan jembatan putus cinta ya. Itu memiliki mitos kalau pacaran lewat situ katanya bisa putus seperti itu. Permisi. Ya, dan selanjutnya koleksi dari kenari raksasa ini untuk pohonnya di bagian samping kanan dengan usia pohon ini sudah mencapai di 169 tahun yang tanam di 1855. Untuk akar tersebut itu dikenal dengan akar papan ataupun akar batu.
Lalu selanjutnya salah satu lokasi bunga bangkai raksasa tepat di area tebing kanan. もうこちらも先さNamun 草 saat ini tuh bunganya lagi tidak mekar dan karena jenisnya umbi, jadi umbinya masih di dalam tanah ataupun masih belum muncul. 中に種がありましてまた8月ぐらいからね Untuk fase mekar sendiri di 3 sampai 4 tahun sekali. Di sisi kiri ada sagu, ini makanan pokok orang timur サゴの木です atau Papua, Ambon dan juga Maluku yang biasa dijadikan untuk papeda. 米じゃなくてサゴ食べられる米じゃないです米じゃないですサゴこれ主食主食はい 主食 Ya, untuk di sisi kanan ada tumbuhan Myrtaceae, kelompoknya seperti jambu, daun salam dan juga pohon kayu putih yang terdapat di area sisi kanan. Jenis dari kayu putih sendiri itu ada eukaliptus dan juga jajubut. Di sini kita kembali lagi melewati jalur awal ya, Bapak Ibu, atau tepat di bagian koleksi palem-palem. Gitu doang. Gitu doang. Permisi. Permisi. Oke, selanjutnya ada satu jenis pohon ulin. Ulin yang kalau misalkan terkena air dia akan semakin kuat. Ada di bagian samping kanan. Yang mirip pohonnya seperti pohon duku dan biasanya digunakan sebagai pondasi rumah, pelapis perahu maupun juga untuk bantalan rel 右 kereta. 側に来たら硬いの木です硬いの木でまあそれがね船とかあと線路赤道のあれしたんでそれがマトラはいそれも硬いもうエボにもありますねカクタンあ、黒糖はいコクタンもあります 高級な木です Oke, di kiri ini koleksi pandan raksasa yang biasa digunakan sebagai anyaman atau kerajinan ya, sebagai tikar, tas, maupun juga dogmat dan banyak ditemui di area pantai, rawa-rawa maupun juga di sungai. パンダの葉っぱ Dan satu jenis pohon kayu putih Eucalyptus alba di bagian samping kanan yang asalnya dari daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Bisa diambil dari bagian daun untuk melewati tahap penyulingan. 取れる油エコリプスのまた Itu sih. Oke, selanjutnya koleksi dari tanaman polong, satu jenis pohon raja yang pohonnya besar di bagian kiri atas asal dari daerah Kalimantan dengan usia pohon yang sudah mencapai di 110 tahun. 110年ぐ Ya, らい untuk pohon yang di bagian samping kiri yang memiliki akar yang disebut dengan akar banir atau akar papan. 以上ですこれ終わります Lalu di sisi kanan ada monumen Lady Raffles, monumen didirikan untuk mengenang istri dari Thomas Raffles yang meninggal akibat terkena wabah malaria yaitu pada tahun 1814. 奥さんあプレスはいはいこちら Sudah. Yuk. Udah ya? Udah belum? 全体見られるのいいですね まあ一応、木がね全部すごいよねちょっと曇ったりはしてるけど雨降らない素晴らしい Sono lagi. Oke, di sini kita masih lanjut. Di bagian depan kiri ada Olive Store. Olive Store ini merupakan official merchandise Kebun Raya Bogor. Di area sisi kanan ada Secret Garden, resto maupun juga cafe. まだまだ続けます Oh, souvenir. 先ほど降りたところ行ったんですはいはい ロットああはいはいロットが Oke, bangunan putih di bagian samping kiri ini merupakan salah satu laboratorium tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1884 yang dengan nama Truk Laboratorium yang terakhir dipakai oleh pihak BRIN menjadi laboratorium tanaman tropis. Untuk saat ini sudah dikosongkan karena petugasnya sudah dipindahkan langsung ke bagian gedung BRIN, nanti kita lewati di utara. 昔はここで研究したり、はい、インドネシアの人 Ya, kiri depan juga ini bangunan putih atau bangunan peninggalan Belanda yang ketika itu dipakai oleh Dr. Melchior Trup
yang merupakan direktur kelima di Kebun Raya Bogor yang menjabat di tahun 1880. はい。Ini menjadi kediaman resmi ataupun juga rumahnya ketika itu dia bersama dengan beberapa peneliti dan juga keluarganya untuk tinggal di gedung kiri ini. Di sisi kanan ada rotan, ini bentukan rotan sebelum dijadikan meja atau kursi yang berbentuk merambat atau memanjat yang memiliki duri yang berfungsi untuk merambat ke bagian atas untuk mencari sinar matahari. Dan rotan setelah dijadikan bahan mebel dia akan tergolong mahal karena juga melewati proses yang rumit atau juga proses yang panjang. Selanjutnya lagi ada taman casement di bagian samping kanan. Untuk nama casement itu diambil dari peneliti berkebangsaan Jerman yang juga pernah menjabat sebagai direktur ketiga pada tahun 1831. Casement juga yang menata ulang kembali semua tanaman di Kebun Raya Bogor ini yang dikelompokkan agar sesuai dengan jenisnya dan mempermudah juga untuk melakukan penelitian ataupun juga untuk konservasinya. Untuk area palem di sini pun karena dikenal dengan sebutan Beverly Hills Kebun Raya Bogor. Kiri dan kanan ternamai oleh palem sadeng yang asal rata-rata dari daerah Jawa. Dan juga masuk ke koleksi bambu. Ya, total kurang lebih sekitaran 30 jenis. Ada bambu kuning yang sangat mudah dikenali. Bambu garis. Dan untuk bambu kuning juga rebung itu bisa digunakan sebagai obat yaitu obat liver atau hepatitis dengan cara direbus rebungnya baru diminum air rebusannya tersebut. Ada bambu bitung yang lagi munculan juga dari bagian anak bambunya ataupun rebungnya. Ya, selanjutnya ada bambu hitam yang digunakan sebagai alat musik angklung ataupun calung. Untuk bambunya yang kanan ini untuk bambu hitam. Dan selanjutnya ada bambu raksasa. Kiri print Badan Riset Inovasi Nasional. Untuk peneliti yang dipindahkan itu ya pindahnya ke bagian gedung ini dan di samping kiri ini ya. Kepada lagi ada istana, ini kediaman resmi dari Pak Jokowi yang memiliki luas 28 hektar, usia yang sudah mencapai 278 tahun, baik itu sudah bangunan yang ketiga, yaitu sudah renovasi. Oke, ada makam Belanda di dalam samping kiri, kurang lebih ada 42 makam, dan mereka rata-rata meninggal akibat terkena wabah malaria rata-rata. Yang ketika itu memang belum ditemukan untuk obatnya, yaitu obat kina atau pil kina. Ya, untuk jenis bambu yang paling besar untuk di area bambu ini ada di kanan ya, bambu yang asal dari daerah Myanmar. Rata-rata diameter di 30 sampai 60 cm dan dibawa dari daerah Myanmar tersebut ke sini pada tahun 1928. Ya, dan untuk usianya berarti kurang lebih sudah mencapai di sekitaran 96 tahun. Terakhir bambu talang yang kanan ini yang digunakan untuk membungkus lemang makanan khas dari Sumatera Barat, yaitu padang. Yang isi ketan lalu dibakar. Jadi jika seluruh areanya disatukan, luas ini bisa mencapai di 115 hektar. Dan lahan Kebun Raya Bogor sudah terbentuk di abad ke-14, yaitu di zaman Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi, yang ketika itu dipakai oleh untuk menjadi tempat untuk menyimpan benih-benih kayu yang langka. Dan setelah di perkembangan zaman barulah ditujukan menjadi tempat penelitian ataupun juga untuk konservasi yang bersifat ex situ, di mana tanaman-tanaman di sini dibawa kembali ataupun ditanam dan diteliti kembali di luar habitat aslinya. Ya, kita akan kembali lagi menuju ke bagian shelter utama untuk pemberhentian terakhir. Pada hari ini tanggal 9 Februari 2024 kita lagi liburan Imlek ini ceritanya. Nah, ini kita menuju pemberitaan terakhir ini friend ya. Jangan lupa subscribe ya friend ya untuk mendukung channel ini. Kalau masjid di sini ada cukup untuk sholat Jumat, cukup luas. Jadi kalian kalau hari Jumat kemari bolehlah kalian sholat masjid di sini. Bisa tanya petugasnya di sini. Udah selesai.
Baik, sebentar kita akan parkir terlebih dahulu ke bagian samping kanan. Baik, sebelah kiri jangan lupa dicek kembali barang bawahnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Bapak Ibu, untuk turunnya hati-hati. Terima kasih banyak sudah berkunjung di kebun raya. Nah, sebelum pulang kita mampir dulu di Asinan Bogor nih friend. Harganya kalau nggak salah 32.000. Ada asinan sayur, ada asinan buah. Rasanya seger enak loh, terutama asinan sayur yang enak. Kalian boleh mampir di sini. Saya sepil alamatnya, persis lokasinya di depan pintu 1 Kebun Raya Bogor. Kalian coba cari Gmap aja. Nanti saya sepil Gmap di deskripsi ya. Oke, jangan lupa subscribe ya friend. Subscribe and like and comment. Oke.